Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini di malam yang ke-11 dari bulan suci Ramadan 1446 Hijriah kita dapat kembali dipertemukan di malam yang ke-11 ini di masjid yang kita cintai, di Masjid Ar-Rahman. Dan teristimewa pada malam hari ini hadir bersama kita Camat Panakukang yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Camat Bapak Rendra SE MSI beserta jajaran. Kami ucapkan selamat datang Pak Sekretaris Camat di Masjid Ar-Rahman, Kelurahan Masaleh, Kecamatan Panakukang. Juga hadir bersama kita Lurah Masaleh beserta jajarannya dan juga Pak Babingsa Kelurahan Masaleh yang sempat hadir pada malam hari ini, dan juga tidak lupa kami menyapa di atas ibu-ibu tim penggerak PKK baik di Kecamatan Panakukang maupun di Kelurahan Masaleh, dan juga ketua pengurus Masjid Ar-Rahman yang juga ketua LPM Kelurahan Masaleh beserta para pengurus masjid yang sempat hadir pada malam hari ini. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umat yang tetap konsisten terhadap ajaran beliau hingga akhir zaman. Dan juga tak lupa kami menyapa Al-Ustadz yang insyaallah akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini, Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Nur MPD MH. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita Masjid Ar-Rahman giliran atau dijadikan tempat safari Ramadan tingkat kecamatan. Tadi kami menyapa, alhamdulillah hadir bersama kita Sekretaris Camat Panakukang beserta jajaran beliau hadir di masjid kita ini untuk melakukan safari Ramadan yang insyaallah akan sholat tarawih dan witir bersama kita semua. Baik para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya terlebih dahulu kami dari panitia Amalia Ramadan Masjid Ar-Rahman akan menyampaikan beberapa penyampaian. Yang insyaallah yang pertama, walaupun tadi kami sudah sebutkan, insyaallah yang akan mengisi ceramah tarawih pada malam hari ini Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Nur MPD MH. Kemudian kami laporkan secara singkat laporan Amalia Ramadan Masjid Ar-Rahman, isi kotak infak kemarin malam sebesar Rp1.264.000, terima sumbangan dari Bapak Dr. Haji Muhammad MAG sebesar Rp1.500.000. Dan kembali juga kami mengajak kepada jemaah sekalian bahwa seperti yang kami telah sebutkan di awal-awal Ramadan, bahwa besaran biaya operasional yang kita butuhkan untuk 1 bulan Ramadan di masjid kita ini sebesar Rp93 juta. Oleh karena itu kami kembali mengajak kepada jamaah sekalian yang ingin berpartisipasi untuk menutupi biaya operasional di masjid kita ini dapat menyerahkan bantuannya kepada pengurus masjid atau dapat melakukan transfer di rekening BSI dengan nomor rekening 9600 atau dapat menggunakan aplikasi QRIS yang telah disediakan di depan Masjid Ar-Rahman, di banner-banner yang telah disediakan atau di kotak infak yang telah ditempel oleh pengurus Masjid Ar-Rahman. Kemudian kami menyampaikan insyaallah yang akan membawakan hidangan buka puasa besok untuk 11 Ramadan. Yang pertama dari keluarga Insinyur Haji Faisal Suyuti MM, dari keluarga Dr. Asmi, dari keluarga Muhammad Arsyad Esos, dari keluarga Haji Suyono SE, dari keluarga Ridwan, dari keluarga Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hamid As-Segaf, dari keluarga Asran Asri, dari keluarga Handaling, dari keluarga Saniasa, dari keluarga Haji Andi Amir, dari keluarga Muhammad Taufik SPD MM, dari keluarga Hajah Rahmawati Nadir, dari keluarga Andi Sumange,
dari keluarga Haji Ibrahim Mukti, dan dari keluarga Haja Nuryani Arsyad. Dan kepada keluarga yang telah membawakan hidangan buka puasa tadi sore, dari panitia dan jemaah mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang terbaik. Jadwal imsaknya untuk Selasa 11 Ramadan, azan subuh atau imsak jatuh pada pukul 4:53, sedangkan azan maghrib atau berbuka jatuh pada pukul 18:20. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan kita sama-sama mendengarkan sambutan atau sepatah kata dari Camat Panakukang yang insyaallah diwakili oleh Bapak Sekretaris Camat Panakukang. Kepada Bapak Hendra SE MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan muliakan Imam Sholat Isya, yang kami hormati dan muliakan Bapak Ustadz yang insyaallah akan membawakan ceramah hikmah Ramadan, yang kami hormati dan muliakan Ketua Pengurus Masjid Al-Rahmah Bapak Faisal Suyuti beserta segenap pengurusnya. Semoga beliau ini terus diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Lurah Kelurahan Masaleh beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan. Yang kami hormati, hadir juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Babinsa dan Binmas Kelurahan Masaleh. Yang kami hormati, hadir juga di sini bersama kami Bapak Zulkifli Kasih Tertib Kecamatan Panakukang beserta para staf kecamatan. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, PJ, Ketua RT RW, Ketua LPM, Imam Kelurahan, Ibu-ibu Majelis Taklim, para remaja masjid, serta seluruh jamaah Masjid Al-Rahmah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita memanjatkan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di tempat yang suci dan barokah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dilaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salam dan salawat berlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami tentunya mohon maaf sedianya Bapak Camat yang hadir di tengah kita, namun saat ini dia sedang menghadiri undangan langsung Bapak Wali Kota untuk menghadiri kegiatan buka bersama dan dilanjutkan juga sholat Isya maupun sholat tarawih secara berjamaah. Izinkan kami berterima kasih kepada Ketua Pengurus Masjid Al-Rahman beserta jajarannya, Bapak Lurah, Ketua RT RW setempat yang telah memberikan ruang dan waktunya di masjid ini untuk mewakili Kelurahan Masaleh menjadi masjid untuk melaksanakan Safai Ramadan di tingkat kecamatan. Bapak Ibu yang kami hormati, Safai Ramadan di Kelurahan Masaleh ini adalah Safai Ramadan yang kelima, dan insyaallah akan dilakukan di seluruh
kelurahan yang ada di Kecamatan Panakukang. Tidak lain tidak bukan untuk kita saling dekat, menjalin silaturahmi antara segenap jajaran pemerintah Tripika dan Tripikra, kelurahan beserta masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini tentunya kami mewakili pemerintah Kecamatan Panakukang, Kota Makassar mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada segenap elemen stakeholder yang ada di Kelurahan Masale. Alhamdulillah, Kelurahan Masale ini kita tahu bersama semakin tahun semakin baik, utamanya itu dalam peningkatan kualitas pemberdayaan ekonomi kerakyatannya melalui pembinaan UMKM yang ada di Kelurahan Masale, kemudian juga peningkatan kualitas lingkungan, utamanya itu pelaksanaan penghijauan yang dilakukan ataupun dikoordinir oleh LPM Kelurahan Masale. Terima kasih Pak Ketua, Pak Faisal Syuuti beserta jajarannya. Tentunya kita sebagai masyarakat Kelurahan Masale harus bersyukur dan menjaga semangat yang telah dilakukan para orang tua kita, para tokoh masyarakat kita untuk senantiasa melanjutkan hal-hal yang baik yang ada di Kelurahan Masale yang dilakukan oleh Bapak Lurah kita beserta para jajarannya. Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, izinkan kami juga pada kesempatan ini membacakan surat edaran Bapak Wali Kota kita, Bapak Munafir Arifuddin, terkait dengan kegiatan keagamaan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah ketika azan sholat 5 waktu berkumandang, diharapkan untuk menghentikan aktivitas kegiatan sejenak dan melaksanakan sholat di masjid ataupun musola terdekat. Yang kedua, melaksanakan kegiatan kerja bakti di masjid. Selanjutnya yang ketiga, untuk anak-anak, untuk agar mempersiapkan kegiatan amaliyah Ramadannya, dan tentunya para orang tua kita harus mengawal kegiatan anak-anak kita dalam pelaksanaan salat 5 waktu, salat tarawih dan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian diharapkan juga para orang tua senantiasa menjaga anak dan keluarganya dari kegiatan yang kurang bermanfaat dan menggantinya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian yang terakhir, tentunya mari kita sama-sama menjaga stabilitas dan kondisivitas wilayah masing-masing serta mendoakan Kota Makassar kita yang kita cintai ini agar senantiasa terhindar dari mara bahaya, bala, bencana, dan menjadi kota yang baidatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Lurah, Bapak Binmas dan Babinsa beserta jajarannya yang telah menjaga kondisivitas wilayah kita selama di bulan suci Ramadan. Tentunya masyarakat, mari kita menjaga semangat kita dalam menjaga keamanan, dan insyaallah kita terus diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini, dan insyaallah kita dapat mendapatkan pahala berlipat ganda. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi sambutan dari Camat Panakukang yang diwakili oleh Sekretaris Camat Panakukang Bapak Hendra S.E. Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami persilakan pada Ustaz untuk menyampaikan ceramah tarawih pada malam hari ini, kami sedikit melaporkan kepada Bapak Sekretaris Camat dan Pak Lurah Kelurahan Masale bahwa alhamdulillah
sejak hari Sabtu dan hari Ahad kemarin di masjid kita telah dilaksanakan berbagai lomba yang kita peruntukkan untuk anak-anak dan ibu-ibu serta bapak-bapak. Dan insya Allah kita akan melakukan pengumuman lomba di malam yang ke-19 dari sejak bertanding sejak hari Sabtu dan hari Ahad kemarin dengan berbagai jenis lomba putra dan putri dan ibu-ibu dan bapak-bapak juga yang hadir untuk memeriahkan menyemarakan lomba tersebut. Semoga di kesempatan yang lain Bapak Camat bisa hadir secara langsung untuk mengikuti pengumuman lomba tersebut. Kami informasikan peserta dari bapak-bapak Pak Sekcam kemarin itu ada 104 diantaranya manusia, 96-nya malaikat. 96-nya malaikat, 4 peserta dari bapak-bapak pengurus masjid. Semoga nanti di kemudian di tahun-tahun yang akan datang bisa lebih dimeriahkan lagi, dan ini memang kita buat hanya khusus untuk warga Kelurahan Masaleh, belum di tingkat kecamatan dan di tingkat di Kota Makassar. Baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah tarwiyah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Nur MPD MH. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di lantai 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ditelepon sama pengurus, Ustaz, sebentar ada kunjungannya Pak Camat Safarul Ramadan. Saya bilang, wah itu harus penting. Bagaimana, saya tidak usah datang atau bagaimana? Datang Ustaz, karena safari ini. Baik. Kenapa saya anggap penting? Biasanya waktu di kampung saya Pak, kalau ada itu Pak Camat mau datang dengan Pak Lurah, biasanya bawa sumbangan. Itu di kampung saya. Kalau di sini saya tidak tahu. Yang kedua, kalau di kampung saya Pak, ya ada pemerintah biasa bawa sumbangan. Tapi itu signal tadi Pak Sekjam. Ya, mohon maaf, sampaikan sahabatku Pak Abdi bahwa Pak Dr. Muhammad Nur, saya pernah jadi pengacaranya beliau Pak, dulu waktu periode kemarin sama-sama dengan Pak Yugo. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu signal tadi panitia, ada perlombaan menyusul itu Pak panitia, insya Allah. Nanti disampaikan sama Pak Camat Pak Sekjam, insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tadi Pak Sekjam ada sekitar kurang lebih 10 menit, saya juga kurang dari itulah. Ada orang, ini orang hebat sekali amalnya, puasanya bagus, sholatnya bagus, tadarus Qur'annya bagus, hebat sekali, luar biasa dia ibadahnya, tahajudnya pun tidak pernah ditinggalkan. Tapi sayangnya ini orang suka baku bombe orang. Ada orang begitu toh? Ada? Hah? Paling hebat ibu-ibu di atas ada. Iya, hebat. Tidak pernah dia tinggalkan sholatnya. Tapi sayangnya hablum minan nasnya terputus. Maka terputus rahmat Allah. Ada juga orang tutur sapanya baik, hubungannya dengan orang baik, hampir setiap hari nak traktir orang makan Pak. Akhlaknya baik, tidak pernah dia memperlihatkan akhlak yang tidak baik. Tapi sayangnya ini orang tidak sholat. Ada orang begitu? Ada tuh? Tapi sayangnya ini orang tidak sholat. Terputus hablum minallahnya. Maka terputus juga rahmat Allah untuknya. Sedangkan apa yang kita cari? Sholat tak bagus, ibadah tak bagus, tapi rahmat Allah yang kita tidak dapatkan.
Bahkan Nabi ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan masuk surga dengan amal?" Kata Nabi, "Tidak." Lalu dengan apa engkau akan masuk surga? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada seorang dulu alim ulama. Dia 500 tahun umurnya. Dia tinggal di satu pulau yang dihimpit antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. 500 tahun dia berzikir, menyembah Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia makan, Allah berikan itu pohon delima yang berbuah di saat dia buka puasa saja. Luar biasanya, di saat dia buka puasa, Allah hadirkan delima, pohon delima, Allah berikan buah di dalam pohon delima itu. Dan ada satu sumur kecil di sampingnya, di tempat dia bersujud kepada Allah, itu air tawar di sela-sela dari air laut. 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Setelah dia meninggal dunia, Allah sampaikan kepada malaikat, "Bawalah ini hambaku masuk ke dalam surga karena rahmat." Protes kini alim ulama, "Kenapa saya harus masuk surga dengan rahmatmu ya Allah? Saya mau masuk surga karena amal ibadah. Saya tidak mau masuk surga karena rahmatmu." Lalu Allah katakan, "Baiklah kalau begitu. Itu yang kau mau?" Malaikat disuruh ambil timbangan dan ditimbanglah amalnya. 500 tahun dia bersujud kepada Allah, berzikir dia kepada Allah. Ditimbanglah amalnya, satu bola matanya dengan amal yang dia kerjakan. Maka ketika ditimbang amalnya yang sangat berat itu, diletakkan satu bola matanya di timbangan yang satunya, maka seperti kapas itu timbangan, tidak ada bobotnya. Amal ibadah 500 tahun yang dia kerjakan. Kita Pak, mau masuk surga, tidak beribadah pakai 500 tahun. Sujud tak juga kadang-kadang terlambat. Tahajud tak untung kalau ada. Itu pun kalau ada satu kali setahun atau satu kali sebulan. Kalau alhamdulillah kalau setiap malam. Mau tongki masuk surga dengan amal tak? Banyak tongki lagi bombet-bombet tak? Nabi malaikat, sini memang mau ku blender mau kau. Batunya nih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah konteks iman kita kepada Allah. Kenapa kita sepakat dulu? Waktu selesai sholat kita assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Apa yang diucapkan pertama kali waktu selesai assalamualaikum? Apa ini? Apa Pak? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kira-kira kenapa istighfar? Nah sudah sholat, apa yang kita istighfarkan? Seharusnya setelah orang melakukan amal ibadah kepada Allah, dia ucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kenapa kita dianjurkan untuk beristighfar? Oh, setelah kita melihat berbagai literatur Quran dan Sunnah dan beberapa literatur para alim ulama, ternyata istighfar itu jangan sampai di dalam sholat tadi. Masih ada waktu kita buat takbir Allahu Akbar, masih ada orang yang kita benci di dalam sholat itu yang kita istighfarkan, mohon ampunkan kepada Allah. Jangan sampai waktu kita membuat takbir Allahu Akbar, masih ada di dalam pikiran kita negatif thinking terhadap sesama, itu yang kita istighfarkan kepada Allah, mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu ruku? Apa yang kita ucapkan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah. Sedangkan hambamu ini hina. Hamba banyak maksiat ya Allah. Hamba hina ya Allah. Hamba melakukan kesalahan, kehilafan ya Allah. Engkaulah yang suci ya Allah. Hamba hina. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada yang suci kecuali engkau ya Allah. Kita membawa segudang dosa dan maksiat di hadapan Allah. Kita istighfarkan dosa dan maksiat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini. Kebanyakan orang ngomong, makin syukur. Kalau lewat kecelengan di depan tak.
Ada uang 100.000 satu, 50.000 satu, 20.000 satu, 2.000 satu. Itu 2.000 mau mirobek satu, yang baru satu, yang mana turun di celengan? Jawab nih. Yang mana? Yang 2.000 yang mau robek toh? Nah kalau berdoa dia kepada Allah banyak nada minta. Luar biasa permintaannya, mau mie ini, mau mie itu, mau mie ini, mau mie itu. 2.000 Pak. Nabi bilang malaikat, tidak kau buktikan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, itulah yang kita harus kerjakan. Tapi beribadah tonjol Ustaz karena 2.000. Ya tapi nu pilih yang robek-robek kan. Bahkan ada bapak-bapak ngotongi dibilang aku cikocin di dong arunya kantonna ada di dampe di kantonna itu uang 100.000 satu, 20.000 satu. Nah kira uang 2.000 nak kasih turun di celengan. Ternyata uang 100.000-nya Pak kasih turun. Ngotongi dibilang tidak ngeliat-liat uang 100.000-nya. Pulang di rumahnya istighfar ki. Astagfirullahalazim. Salah kasih turun di celengan tadi. Baru ngotongi dibilang beriman. Nauzubillahi min zalik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Banyak jalan kita untuk menuju Allah. Saya ingatkan satu kalimat yang disampaikan oleh Nabi. La yadkhulul jannah. Sekalipun amal ibadah tak hebat dan baik, kalau kita memutus silaturahim, jangan mimpi untuk masuk surga. Sekalipun amal ibadah yang terbaik yang kita kerjakan. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim, maka sekalipun amal terbaik yang dikerjakan, puasa, Ramadan, sholat, tahajud dan lain sebagainya, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sudah janji tadi 10 menit, dan ambil 10 menitnya Pak Sekjam, ya. Salamku sama Pak Camat dengan Pak Wali Kota Pak Sekjam. Mau pengumuman itu anak-anak nanti. Ya, mau pengumuman. Nanti kurangi hadiahnya, telepon kita Sekjam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ada.